Pagi Tante. Mana temen kamu yang namanya? Jadi kan dikenalin sama yang namanya Rudi. Rencana sih hari ini baru mau dikenalin Tante. Lu jangan takut-takut kayak gini dong. Tenang aja, relax. Dia juga tahu kalau lu tuh baru pertama kali. Dia pasti pelan-pelan. Mel, Wah, masuk. Kamu gak apa-apa kan? enggak apa-apa. Kamu duduk dulu. Saat pertama kali kita ketemu, kamu begitu manis, lembut, dan kamu yang bisa membuat saya berdaya. Dan saat kita bercinta, tiba-tiba muncul perasaan cinta yang tidak pernah hadir dengan orang lain atau bersama istri saya. Mel, lihat saya tidak berubah. Saya akan mencari kamu karena cinta saya tulus pun. Malam ini saya buktikan sama kamu. Rambut lu kenapa, Tif? Dipotong cepak gitu. Biasa, Wak, buang sial gue. Untung ada Latif di Jakarta. Kalau enggak, bisa repot saya. Ada yang bilang kalau kakak adik itu punya indera keenam. Kalau kakaknya dalam kesulitan, pasti adiknya selalu tahu. Dan kalau adiknya kesulitan, pasti kakaknya selalu tahu. Oh ya, Pak, kalau istri lu capek, kita berhenti aja dulu di puncak, nginep sehari. Gimana? Enggak. Kita langsung pulang aja ke Bandung, ya? Ya, boleh juga tuh usulnya, Mel. Wah, kayaknya mendingan kita pulang aja ke Bandung. Biar capeknya sekalian. Aku nggak apa-apa kok. Udahlah, saya tahu ada villa yang murah di dekat sini. Mau nggak? Iyalah, Mel. Sekali-sekali kita refreshing. Ayolah, cuman sehari apa artinya? Sekalian kita tuh refreshing. Perlu kan refreshing sekali-sekali. Betul. Oke, Mel. Ini hotelnya nih. Ya. Gue pakai sini aja deh. Hati-hati. Ya udah, gue tunggu ini ya. Oke. Kamu tahu nggak kelemahan suami kamu apa? Dia itu terlalu percaya sama kakaknya. Jangan harap kamu punya kesempatan di sini. Terserah kamu kalau kamu keras kepala. Tapi saya tidak akan melepaskan kamu begitu aja. Sekali ini, kamu akan lihat sendiri siapa yang kamu hadapin. Aku nggak main-main. Well. Apa kabar cantik? Kalian ketemu Rudi? Rudi itu ajudan Om. Om yang suruh untuk seneng-senengin kalian. Kamu seneng nggak diseneng-senengin seperti gitu? Seneng Om. Cuma jarang.
Tapi saya bebas kok Om kayak kemarin. Sela, Iya Om. kamu punya teman cantik seperti ini kok kamu nggak pernah bawa? Kok kamu pelit banget sama Om? Lain kali kalau punya teman seperti ini, kamu bawa dong. Biar asik kan? Iya Om. Rita, kalau kamu mau punya teman yang banyak, kamu sering-sering dong kesini. Sela, kamu punya teman-teman yang seperti Rita ini, kamu bawa kesini dong. Tenang aja Om. Sorry. Kamu udah 17 tahun belum? Tenang aja Om. Kita tuh udah gede kok. Lagi pula kita masih celing kok Om. Oh gitu. Ya sudah, kalau gitu Om Binyo telepon dulu ya. Kamu yang enak saja di sini. Oke, Om tinggal dulu. Ya Om. Rita, lu jangan ngomongin kayak gitu dong. Nyantai aja. Ini film yang kemarin kita nonton berdua itu loh. Lu inget kan? Nih, cuma bedanya ini lebih paten. Jadi lo banyak belajar dari sini. Dan kalau misal lo nonton ini film, lo bakal jadi perempuan yang benar-benar perempuan. Kamu tau nggak? Kalau misalnya cintanya aku tuh sama si Dodo makin menjulang tinggi sampai ke langit. Orang kayak Dodo itu pantas kalau dicintain. Kamu tau nggak? Tapi kamu jangan bilang-bilang sama orang-orang tentang rencananya si Dodo, ya? Ya udah, pokoknya kamu harus jaga rahasia ya. Oke, sekarang kamu berenang lagi, ya? Dadah. Tapi ingat ya, harus jaga rahasia. Kamu ngomong apa sama si Loli? Iya, kamu ngomong apa? Kaget kan? Dis, kamu kenapa sih? Kok kayak lagi seneng banget ketawa-ketawa melulu? Enggak, orang aku lagi bercanda sama Loli. Dis, di sini gak ada yang dengar kan? Gak ada yang tahu kan? Rencananya aku, rahasianya aku. Nggak ada dong. Terus kamu sendiri ngasih tahu nggak ke orang-orang? Ya enggak lah, rencananya itu yang tahu cuman aku, kamu, sama si Loli. Oh, ya udah. Dok, aku mau ngomong sama kamu deh. Kamu itu cowok yang baik banget. Terus cowok yang pengertian banget. Terus kamu tuh nurutin semua apa kemauan aku. Pokoknya intinya aku nggak mau kehilangan kamu. Pokoknya aku sayang banget sama kamu. Ya udah yuk, sekarang temenin aku makan, kita jalanin rencananya dulu. Yuk, mau? Loli boleh diajak nggak? Ya nggak boleh, nanti mati gimana? Oh iya. Ya. Ya udah. Is, sekarang kan ini programnya gemukin badannya aku. Nah, kamu kan udah pakar kan, makanan apa aja yang harus aku makan. Kamu kasih tahu aku ya. Tapi aku nggak boleh makan sama sekali. Ya enggak, kan aku yang mau makan, mau aku yang gemukin badan aku, bukannya kamu. Sekarang kamu duduk yang manis. Sayang, aku pesen makanannya apa aja? Sop buntut 2 porsi. Terus? Jus alpukat 2 gelas. 2 gelas. Mbak, sop buntutnya 2 porsi, sama jus alpukatnya 2 ya Mbak ya? Gimana? Seneng-senengnya tadi, puas kan? Senang kok Om. Ini ada hadiah buat kamu ya. Oh, nggak usah Om. Nggak perlu repot-repot. Makasih. Kenapa? Masih kurang? Nanti akan Om beri yang lebih mahal lagi. Bukan gitu Om. Mama saya nggak suka kalau saya pakai parfum. Om Binyo paham kok. Pasti mami kamu bilang jangan menerima hadiah dari siapa-siapa yang belum kamu kenal kan? Bukan gitu. Maksudnya Om Binyo bukan orang yang saya nggak kenal. Itu biasa Rita. Kalau Om punya anak seperti kamu, pasti Om akan menasihati. Sudahlah, terima. Ini bukan apa-apa kok ya. Sudahlah, terima ya. Ya, makasih Om. Kalau gitu
Ini buat saya aja ya. Boleh. Sudah ya, kamu terima ya? Nih, gue kasih tau ya. Aduh, enak banget. Udah buat lo aja, Sel. Nih tas lo. Sudah kamu terima. Sel, ntar nyokap gue marah. Aduh, udah kamu buat kamu ya. Kamu bawa pulang ya. Iya, Om. Lu bilang makasih dong. Makasih, Om. Om. Iya. Kapan-kapan aku boleh kesini lagi kan? Boleh. Sel, yang waktu itu lo beneran ya ciuman sama Om Binyo? Gila ya. Rit, gue tuh cuma dicium di pipi aja. Tapi kan waktu itu kayaknya bibir lo udah deket banget deh sama bibirnya dia. Iya sih. Tadinya gue juga pengen cium bibirnya dia gitu. Tapi menurut lo dia ketuaan gak sih? Idih, Sela Tapi dipikir-pikir nih ya Rit ya, bibirnya Om Binyo seksi juga. Lo tau gak artinya bibir seksi itu kayak apa? Ya ampun, lo tuh mesti ngerti dong. Nih gue jelasin ya. Bibir seksi itu bibir yang lembut banget rasanya kalau bersentuhan sama bibir kita. Terus bisa bikin kita melayang-layang. Itu namanya bibir seksi. Gimana sih? udah asal lo jelasin gue gimana pun juga, tetap aja gue nggak bakal ngerti. Orang gue belum pernah ngerasain. Dan satu lagi, harus punya kantong tebal. Itu juga bisa dibilang bibir seksi. Wah, lo tambah ngaco ya, Sel. Pokoknya lo harus ngerti. Tapi lo sendiri tau gak sih apa arti seksi itu? Udah, Sela. Sampai kapan lo ngejelasin ke gue tetap aja nggak bakal ngerti. Orang gue belum pernah ngerasain. Kamu apaan sih, Dok? Emang kesini aku cuma ngeliatin kamu makan doang? Enak aja, emangnya aku nggak ngiler, emangnya aku nggak pengen? Gadis, nggak kayak gitu ya. Kamu di sini buat bantuin saya, buat nyusun program saya. Ya saya gendut. Wah, kan kalau udah gendut kita bisa kawin. Jadinya matching kamu sama aku. Wah. Kamu mah kawin mulu. Mau tahu? Pokoknya sekarang gadis mau minum dulu. Emangnya gadis apa? Di sini cuma nungguin. Bentar. Hop. Gadis. Udah. Sekarang kamu nggak usah khawatir lagi. Kita bisa istirahat dengan tenang di sini. Kalau perlu, kita perpanjang sampai besok pagi. Kenapa sih harus nginep-nginep segala? Amel sayang, bosen kan di rumah terus? Sekali-sekali dong cari suasana baru, ya? Tapi aku nggak betah di sini. Di sini nggak nyaman. Itu karena kamu tegang. Sorry gue ganggu. Ada apa, Tif? Oh iya, lu berdua gimana sih? Masa pintu nggak dikunci? Terus kalau ada orang villa masuk gimana? Kan udah gue kunci. Buktinya gue ada di sini. Gimana sih? Ya udah, ada apa? Enggak, ini kaki kanan gue sakit. Lo kan dokter, pasti tahu dong obatnya apa. Tapi nggak usah, ntar gue gak. Lo nggak usah malu-malu gitu dong. Kebiasaan lo. Memar nggak? Ya gitu deh. Yaudah, gue beliin obatnya ya. Sekarang buat ini ya. Oke. Pergi dulu ya. Wah, aku ikut. Nel, kamu di sini aja istirahat ya. Cuma sebentar kok. Cuma beli obat aja. Ada Latif, ya. Kita kan gitu dong. Sorry ya, ngerepotin. Nggak enak gitu deh. Ntar gue jagain deh. Jagain. Tenang aja.
Gadis, ayo dong ngomong, Dis. Jangan diam aja, Dis. Gadis. Gadis. Dis. Gadis. Bodoh. Dok, kamu tuh apa-apaan sih? Kamu kan ngajakin aku ke sini buat makan, tapi ternyata apa hasilnya? Kamu makan sendiri, sampai sisa-sisanya juga kamu habisin. Pokoknya, Dok, mulai detik ini kita putus. Ya. Aduh. Jangan putus-putus dong. Dis, duduk. Tenang ya. Tenang, sayangku. Dis, kita kan kesini emang aku ngajakin makan. Abis itu, aku nemenin kamu olahraga. Ingat gak sih kata papa aku? Kalau perkawinan kita tuh harus serasi. Kamunya harus kurus, atau enggak, akunya harus gemuk. Ya. Kawin, boleh kawin. Kamu tega banget sih, Dok. Masa iya satu gelas aja nggak boleh? Kamu tuh tega banget sih ngeliat pacar kamu tuh kelaparan. Pokoknya aku udah nggak sanggup, Dok ya. Mulai saat ini aku bilang tadi kita putus. Ya ampun, Dis. Ya, jangan putus-putus. Gadis, dengerin dulu sekali lagi ya. Pokoknya kita ngelewatin papa dulu nih. Kalau aku mah badan kamu segini, kita kawin juga nggak apa-apa. Tapi papa aku tuh nggak mau, Gadis. Jadinya kamu harus kurus dan aku harus gendut badan aku. Udah deh, ya, Dok. Ya. Dok, aku udah nggak sanggup. Aku udah capek diet, aku udah capek olahraga, dan aku juga kasihan ngeliat kamu makan mulu. Pokoknya mulai sekarang kita putus. Gadis, beneran? Beneran kita putus. Ya udah, kita udah putus. Kamu gak usah megang-megang aku lagi. Jangan dong. Putus. Gis. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta. Ngapain kamu? Kita pulang yuk, Wak. Ada apa sih, Tif? Enggak, dikirain pintunya dikunci. Jadi dia tuh nggak enak bangunin gue. Mel, kamu harus istirahat dulu di sini. Oh ya, Pak. Sorry ya kalau gue ketiduran di sini. Soalnya kaki gue tiba-tiba nyut-nyutan. Ya. Nggak apa-apa. Ini obatnya, minum ya. Oh ya, terserah kamu mau mikir apa. Tapi yang pasti saya nggak bakal macam-macam sama kamu. Kalau kamu memang mau keluar, saya juga nggak masalah. Ya, makasih, Pak. Wak, kita pulang aja ya. Iya, boleh. Gak masalah. Tapi kamu selawan traumanya ya. Kamu mau curiga sama orang terus-terusan? Enggak kan? Gila nih cewek. Cantik, seksi lagi. Gua harus dapetin dia ini. Yaudah. Lo mendingan ambil baju di tas gue bawa baju lainnya. Udah cepetan. Iya. Rita, cepetan dong. Lama banget sih. Gue bales lo. Pokoknya gua harus dapetin dia. Aduh, Sel, kayaknya udah malam deh, Sel. Gue takut dimarahin sama bokap nyokap gue nih. Emangnya kenapa? Nyokap tuh nggak tahu. Iya, kalau gue dimarahin gimana? Cuek aja. Emangnya kenapa? Tapi ngomong-ngomong, enak ya rumahnya Om Bingung. Dita, bentar lagi juga lo bakal dapet apapun yang lo mau.
Malam, Mi. Malam, Pi. Sayang, kenapa kamu pulang malam? Biasanya kan Bawa sore. parfum? Tadi ada tugas Kamu praktik. beli lagi ya? Enggak, ini punya Sela kok. Terus dia makain ke baju aku. Ya, dia kan cuma minta pendapat, Mi. Mami nggak suka ya. Kamu ke sekolah pakai parfum. Apalagi baunya kemana-mana. Iya, tapi kan ini yang makain Sela, bukan aku. Kalau kamu nggak bisa tanpa parfum, kamu harus cari yang wanginya kalem. Yang makain kan Sela, bukan aku, Mi. Iya, Mami tahu. Mami ini lagi bicara, nasehatin kamu. Mami, sudahlah. Yaudah sayang, kamu ganti baju dulu. Makasih, Pi. Goblok tolol, bego kamu. Pokoknya cari Amelia sekarang. Dia itu sangat berbahaya tahu. Dan saya tidak mau mendengar kata gagal dari kamu. Tapi ini nggak ada yang tahu kemana dia pergi, Bos. Goblok bener sih kamu. Ntar dulu. Yang kamu temuin di rumah nenek Jompo itu apa? Masa mangsa sudah di tangan bisa lepas? Kalau namanya nggak goblok tolol, apa itu namanya? Pokoknya, ya, saya nggak mau tahu. Cari dia sekarang sampai dapat. Baik, Bos. Pelan-pelan! Lu minum tuh obat ya. Emangnya luka kayak gini harus diminumin obat? Enggak kan? Ya. Kali-kali aja lu kena tetanus. Jaga-jaga. Tahu nggak? Seharusnya Amelia itu beruntung punya suami kayak lu. Setia, perhatian. Gue pengen banget kayak lu, tapi nggak kesampaian. Itu yang tahu lu sendiri. Oh ya, gue mau minta maaf lagi sama lu berdua. Soal yang tadi, gue nggak ada niat sama sekali. Kalau memang dia pengen gue keluar, gue pasti keluar. Tapi gue sebagai kakak, gue punya kewajiban untuk jaga dia. Ya kan? Udah, Latif. Amelia nggak apa-apa. Dia cuma sedikit trauma kok. Iya, tapi gue sebagai kakak, tugas gue itu menjaga keluarga. Dan sekarang, dia itu sebagian dari keluarga kita. Berarti gue harus jagain dia dong. Oh ya, lo harus ngelupain masa lalu kita, oke? Masa lalu gimana maksud lu? Sifat lo itu yang selalu memaafkan orang. Itu kelebihan lo yang nggak gue punya. Tif, kalau masalah lu ngasih alamat palsu sama polisi, itu gue bisa ngerti. Itu juga kesalahan gue kok. Itu semua salah gue. Kalau gue nggak bertindak bodoh, gue tidak akan melakukan hal seperti itu. Udahlah. Masalah yang kecil jangan lu gede-gedein. Nggak akan selesai-selesai. Enggak, ini semua untuk menebus dosa-dosa gue ke keluarga. Gue yakin banget kalau gue nggak di rumah, pasti kalian semua susah. Udah, Latif. Gak usah minta maaf. Ya, beginilah kalau kita punya bini. Emangnya lu nyesel? Enggak. Cuman ada masalah yang nggak bisa kita omongin. Lu nggak kasih tahu istri lu kan tentang masa lalu gue? Nggak enak gue, oke? Oke. Tenang, Sarah. Saya kunci. Aku mau pulang. Kenapa sih, Mel? Aku mau pulang. Kenapa? Kamu masih takut sama Tante Ros? Mel, kamu di sini tenang aja ya, nggak usah khawatir. Nggak ada yang ganggu kamu lagi. Sekarang kamu istirahat ya. Pokoknya kalau kamu nggak mau pulang, pulang sendiri. Iya, kita pulang. Mel, Kok bawa-bawa parfum? Enggak, Mi. Ini kayaknya punya Sela ketinggalan deh. Ketinggalan. Kok bisa ketinggalan? Sini Mami lihat. Mi, ini juga mau Sini, dibalikin sekarang. Yang Mami lihat. Kamu seberapa dekat sama Sela? Cuma temen kok, Mi. Kok bisa sampai salah masukin parfum? Pasti bukan sekedar teman. Kenapa? Semalam kamu nggak telepon dia? Iya, kan ketemunya aja barusan. Gimana aku bisa hubungin dia? Oh, jadi semalam kamu nggak belajar apa-apa ya? Semalam belajar yang lain, Mi. Mami kasih tahu aja ya. Kamu harus hati-hati dalam bergaul. Tidak semua teman itu baik. Kamu mesti jeli. Iya, Mi. Dan sekali lagi Mami kasih tahu. Kamu tidak boleh pakai parfum lagi sekolah. Kalau kamu mau pakai,
kamu harus pakai yang mami atau papi beliin. Ngerti? Dok, kamu apa-apaan sih? Aku kan udah bilang sama kamu, kita tuh putus. Kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Aku capek tau gak pacaran sama kamu. Terlalu banyak aturan. Udah, kamu pulang aja. Kita putus. Dis. Dodo tuh sayang banget sama kamu, Dis. Kan papa yang mau kayak begitu. Dodo terima kamu apa adanya kok. Tapi please, Dis, jangan tinggalin Dodo. Dodo gak bisa, Dis. Gak bisa. Ya udah, kalau misalnya kamu nggak mau kehilangan papa kamu pacaran aja sama papa kamu. Pokoknya aku udah nggak mau. Aku capek ngikutin aturan papa kamu, ngikutin aturan kamu. Udah, capek. Udah, pulang kamu. Dis, kamu jangan sia-siain aku, Dis. Kalau kamu sia-siain aku bakal nyesel tau. Aku kan udah baik sama kamu. Kamu gak bisa enak kayak gitu dong ninggalin aku. Dodo, aku kan udah bilang, aku tuh udah nggak bisa nerima kamu. Aku capek, percuma. Diulang lagi, pacaran lagi. Pasti kayak gini deh endingnya. Papa kamu lagi, ini lagi, itu lagi. Udah, aduh, aku capek, beneran deh. Udah, kamu pulang aja. Please dong, gantikan aku. Dis. Udah, kamu pulang aja, nggak mau. Jangan tutup pintu. Enggak. Gadis, cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. Dis, biarkan selalu kusimpan dalam hati ini, Dis. Basi tau nggak, basi? Basi, udah pulang, ngapain sih? Gadis, Ih, Dodo pulang, basi banget tau nggak? Pokoknya gadis udah nggak mau sama Dodo, nggak mau. Dodo nggak mau, Dis. Apa-apaan sih nih? Ribut begini. Ini si Dayu kan ada di pintu, kenapa kagak masuk? Ayo masuk. Ayo masuk. Ini Mami mau tanya, sebenarnya kenapa sih? Ada apa? Ini tante, kan gadis waktu itu saya suruh diet, terus saya suruh fitness, udah lari, udah olahraga, makannya saya jatahin. Terus dia nggak kempes-kempes juga tante perutnya. Terus dia malah katanya nyerah, terus mau ninggalin saya. Oke, Tante udah ngerti. Nih, Dok, sekarang Tante bilangin sama Dodo ya. Dia nih, mau diet model bagaimana juga kagak bakalan bisa. Kalau dia soalnya dietnya beda sih. Kalau dia nih, dietnya dihitung-hitung makanannya kurang mulu sama dia. Dodo masih sayang sama dia? Banget. Lu masih sayang sama dia? Ini, iya masih, cuman tahu tuh dia ngurusin papanya mulu. Nggak boleh begitu. Dok, sekarang begini aja ya. Bilangin sama papa lo. Ini mau dibagaimanain juga udah kagak bakalan bisa kempes. Kagak bakalan biar tusuk pantatnya nggak bakalan bisa kempes ya. Wak, kamu tuh mestinya nggak usah bolak-balik seperti itu. Di sini aja kan lebih tenang daripada di Jakarta. Sekarang istri kamu mana? Ada di atas, Bu. Kamu juga. Istrinya udah mulai stabil, pergi lagi. Gimana sih kamu, Latif? Kalau mau kaburnya sekalian, gak usah pulang-pulang lagi. Kamu kira saya kangen apa? Udah pulang, pala dibotakin lagi. Saya kan banyak urusan. Urusan kata kamu. Nih. Tuh kan kamu lihat sendiri. Udah pergi sana urus istrinya. Ada apa lagi, Dewa? Biasa ya. Sel, tolong balikin ini ke Om Binyo dong. Ya, gila kali lu ya. Sayang banget. Ya habis gimana? Kalaupun gue simpen ini parfum, gue juga gak bisa make. Tadi pagi aja, nyokap gue udah nginterogasi gue habis-habisan. Aduh, gue pusing banget deh. Ya udah, gue bilang aja parfum ini punya lo. Yaudah, kalau gitu, sekarang gimana kalau kita ke rumahnya Om Binyo? Oke? Hah? Hari ini? Kan baru kemarin kita ke sana. Masa tiap hari sih? Rita,
Dia itu orangnya tuh baik banget. Nih, mumpung dia lagi seneng kita pada main ke rumahnya, mendingan kita manfaatin aja dia. Tapi kalau misalnya lo nggak mau datang ke sana, ya nggak apa-apa. Kalau gitu, gue aja yang pergi sendiri ke sana. Tapi bener, lo nggak mau seneng-seneng di sana. Love me, say that you love me. Nih, Sep, kalau nggak mau, gue buang nih. Wait, jangan buang dong. Ini kan barang mahal. Jangan. Ini kan punya Rita. Ini udah buat gue sekarang. Urusan lo apa? Lo yang salah. Semua gara-gara lo. Semua gara-gara lo. Kok pecah sih? Dia nih. Berapa kamar semalam? 2, Mbak. Saya sama Dewa, Mas Latif sendirian. Kamu kamar nomor berapa? 204. Kok kuncinya bisa sama Latif? Kok bisa ya? Justru saya nanya, kenapa bisa? Terus terang, saya nggak tahu, Mbak. Dewa keluar hotel nggak? Sekali beli obat. Obat? Iya, buat kakinya Mas Latif. Mel, ngapain sih pakai acara nginep-nginep segala? Biasanya juga langsung pulang. Mbak, lebih baik Mbak tanya langsung sama Mas Latif. Saya masih capek. Kalau nggak punya salah, nggak usah ketakutan kayak gini dong. Tapi kamu ingat, saya nggak akan pernah maafin kamu kalau sampai saya tahu kamu ada hubungan sama suami saya. Kita lakuin kayak di 204 ya? Kamu suka cara binatang kan? Gak usah. Meow. Rita. Ya, ini baik kan? Siapa? Ya Om Binyo. Menurut lo dia gimana? Aduh, nggak tahu juga ya. Tapi kayaknya orangnya royal ya. Suka ngasih hadiah kayak kemarin. Dengerin gue ya. Itu tuh belum seberapa. Duitnya tuh masih banyak banget. Dan yang penting nih, bibirnya itu loh seksi. Kalau kita ketemu bibir seksi kayak Om Binyos, kita bisa lupa segala-galanya. Bibir seksi. Iya. Tapi Omnya juga pengen tuh sekali-kali disun sama lo. Jangan ngomong kayak gitu ah. Gue serius dan gue tuh nggak bohong. Emangnya kapan dia bilang pengen disun sama gue? Dia sih semalam nelfon gue gitu. Tapi lu jangan punya pikiran macem-macem ya. Dia tuh cuma khawatirin kita aja. Dia nanya, kita udah pulang sampai rumah apa belum? Tapi kenapa dia bisa bilang pengen disun sama gue? Ya, dia tuh nanya-nanya lu terus, tau gak sih? Tapi gue bilang aja, lu masih malu-malu. Gue kasih tau ya sama lu, kalau cium pipi kanan, pipi kiri, itu tuh udah biasa. Lu sih, Nora, udah gitu. Lu juga, kuper. Lo kok bisa bilang gue kuper sih? Terusnya gue mesti ngomong apa? Gini aja, gimana kalau ntar kita ke rumahnya Om Bijong? Lu gak ada acara kemana-mana kan? Gue gak ada acara sih, tapi gue gak bisa. Ayo dong, ntar kita bakal clubbing lagi. Aduh, Sela, enggak. Tapi beneran gue gak bisa. Ya, aku gak bisa, kenapa? Ya, lu tau lah, masalah cewek. Cewek apa? Kenapa? Gue lagi datang. Ya. Ada kabar bagus ya? Kabar apa?
Ini, saya dapat panggilan dari Jakarta. Kenapa nih? Ini, gua dapat panggilan dari Jakarta. Wah, selamat. Lo kapan ke Jakarta? Itu dia. Rencana kamu gimana? Gini ya. Saya harus obrolin dulu sama Amelia. Coba kamu ajak ngobrol Amelia baik-baik. Ya, saya ke atas ya. Oke. Selamat ya. Mel. Nih, lihat. Saya dapat surat panggilan. Tandanya saya diterima kerja. Wak, kamu masih ingat ini nggak? Ya, saya pasti ingat, Bu. Ini kaleng berharga buat saya. Ini sengaja ibu simpan sampai saatnya kamu menikah dan kita berikan untuk istri kamu. Ini untuk kamu, sayang. Makasih ya, Bu. Mel, besok saya ke Jakarta ya. Coba kamu susuli itu kenapa? Kamu masak dulu ya? Iya, bentar ya, Bu. Kenapa sih, Mel? Kamu nggak suka kalau saya diterima kerja? Mel, itu semua kan buat kebahagiaan kita. Buat masa depan anak-anak kita juga. Enggak apa-apa. Belakangan ini aku emang sering gak enak badan. Kalau kamu sakit, kamu istirahat ya. Biar saya yang berangkat sendiri ke sana. Saya interview cuma sebentar kok. Ya kalau bisa sih pulang hari. Kalau gitu aku ikut. Nggak aman, Mel. Lebih enak kamu di sini. Tapi aku nggak bisa jauh-jauh dari kamu. Bahaya, Mel, buat kamu. Sehari kamu di sana, kamu langsung diuber-uber sama Tante Ros, kan? Aku bisa jaga diri kok. Saya ngerti. Mel, gini aja deh. Saya urusin semua urusan saya di sana. Kalau urusan awal sudah beres, kamu saya jemput ya. Kalau gitu mendingan aku ke sana. Apa bedanya? Kita mau tinggal di mana, Mel? Kita nggak bisa tempat tinggal di sana. Mau tinggal sama Tari. Aku takut sendirian di sini. Takut kenapa? Ya takut aja. Kan ada ayah, ada ibu kan? Pokoknya, kalau kamu mencintai aku, kamu harus batal pergi ke Jakarta. Kamu harus menentukan nasib kamu sendiri. Dan nasib sahabat kamu si Amelia itu. Ngerti? Saya udah bilang ke Latif kalau saya hamil. Dan saya juga udah tahu kalau Latif sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Nggak usah takut, Mel. Saya bisa pegang rahasia kok. Asal kamu mau bantu saya. Ini masalah saya sama Dewa. Bukan masalah kamu.